Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme kepada pahlawan, maka baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu. Nah, kita bernyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, saya akan absen kalian terlebih dahulu. Aira Ayu Ramadhani, Armelia Safa Solaya, Gladys Nova Agustin, Laura Atalia Rizky, Clara Dirgantari, masuk Clara Dirgantari. Nah, kita akan belajar tentang apa? JLKS kalian, yaitu kelas 5, tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, dan pembelajaran 3, yaitu IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Nah, ini gambar di mana? Di mana? Di pasar. Di pasar itu kalian yang tahu di pasar ada apa? Ada pembeli dan nah, kalau pembeli itu yang bagaimana? Nah, ada pembeli dan ada penjual. Ini gambar di pasar. Contoh aktivitas di pasar yang dilakukan penjual. Dilakukan penjual di pasar itu apa? Nah, yang pertama menawarkan barang. Terus yang kedua apa? Yang dilakukan oleh penjual. Kamu kue dodol di pasar, jelok yang kue apa? Selain menawarkan barang, diskon, bukan. Nah, yang kedua tawar menawar harga. Yang ketiga apa? Selain diskon. Nah, ada menjual barang. Yang dilakukan oleh penjual saat di pasar itu ada menawarkan barang, tawar menawar harga, dan menjual barang. Nah, sekarang yang selanjutnya yang dilakukan pembeli. Saat pembeli di pasar itu ngapain? Umpama saya di pasar sebagai penjual, kalian pembeli. Yang kalian lakukan apa? Memilih barang. Terus apa lagi? Apa lagi? Melakukan pembeli.
menawarkan, dan penjual tadi menawarkan, terus mengirim barang, terus tawar menawar harga. Nah, apalagi dilakukan oleh pembeli. Nah, memilih barang itu tidak ada memilih barang. Nah, membeli barang. Apalagi pembayaran. Nah, kan yang dilakukan oleh penjual menawarkan barang. Nah, saat menawarkan barang yang dilakukan oleh pembeli memilih barang. Dan yang dilakukan penjual itu tawar menawar harga juga, tawar menawar harga pembeli. Nah, yang menjual barang pasti ada membeli barang dan pembayaran barang. Nah, aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial. Salah satu aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial adalah kegiatan ekonomi di pasar. Pasar merupakan tempat terjadinya jual beli barang. Suasana pasar selalu ramai oleh penjual dan pembeli. Selain penjual dan pembeli ada juga barang dagangan. Aktivitas tadi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Nah, contoh barang dagangan yang dijual di pasar antara lain sayur, buah, ikan, dan sebagainya. Nah, barang-barang dagangan yang ada di pasar melalui berbagai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Berikut contoh alur kegiatan ekonomi. Nah, pada dagangan itu pasti ada berbagai prosesnya kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama kegiatan produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Nah, ini contohnya memproduksi. Yang pertama itu memproduksi, yaitu menanam kol. Contohnya menanam kol. Setelah menanam kol itu mengirim kol, dijual, distribusi, dan juga ke pasar, dan terus dikonsumsi oleh warga pasar rakyat, yaitu dengan memakan sayuran yang telah diproduksi menanam kol. Nah, tadi ada memproduksi, mengkonsumsi, distribusi. Nah, sini ada jenis-jenis aktivitas yang
Nah, jenis-jenis aktivitas menanam dan memanen sayur dan buah. Jenisnya itu menanam dan menanam. Nah, pelaku aktivitasnya siapa? Nah, petani. Kalau jenis aktivitasnya menanam dan memanen sayur, berarti pelaku aktivitasnya yaitu petani. Kedua, menjual sayur dan buah. Pelaku aktivitasnya siapa? Petani. Karena membeli sayur dan buah untuk petani. Nah, pelaku aktivitasnya siapa? Kalau membeli sayur dan buah dari petani setelah menanam dan memanen sayur, terus kan petani yang menjual sayur dan buah ke pasar itu juga petani. Nah, sekarang dia membeli sayur dan buah dari petani, pasti pelakunya aktivitasnya siapa? Ya, dagang. Setelah ditanam terus dijual, itu dijual ke dagang pasar. Nah, ini selanjutnya ada membeli sayur dan buah di pasar. Nah, pelakunya siapa? Pelaku aktivitasnya membeli sayur dan buah di pasar. Ya, salah. Ya, pembeli atau konsumen. Nah, tadi kan ada yang bisa kan ada memproduksi, terus distribusi, terus apa tadi? Ada konsumsi. Nah, yang produksi itu menanam terlebih dahulu, setelah menanam pasti didistribusikan, dijual. Nah, setelah dijual, dikonsumsi. Nah, ini jenis aktivitasnya ada menanam dan memanen sayur. Nah, menanam itu kan pelaku aktivitasnya petani. Setelah menanam pasti menjual sayur dan buah ke pasar.
pelakunya juga petani. Setelah menjual sayur, membeli sayur dan buah dari petani, yaitu pedagang besar distribusi. Setelah distribusikan, dibeli oleh konsumen atau dikonsumsi. Pertanyaan ada? Nah, kita kan sudah menyimak tabel jenis dan pelaku aktivitas ekonomi di pasar dan papan di papan tulis. Setiap pelaku ekonomi akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan ekonomi tersebut. Misalnya, petani mendapatkan uang sebagai modal untuk meningkatkan usaha dan memenuhi kebutuhan. Dan pedagang juga mendapat keuntungan berupa uang untuk melanjutkan usahanya. Sementara konsumen mendapatkan kepuasan dan pemenuhan kebutuhan pangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang kalian membuat laporan pengamatan. Kita sudah tahu jenis dan pelaku kegiatan ekonomi yang ada di pasar. Kali ini kita akan membuat laporan tentang aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial. Nah, di sini ada gambar soal yaitu tentang pengamatan aktivitas dalam pembangunan sosial dan berkelompok. Nah, sekarang hasil laporan pengamatannya bisa dipresentasikan ke depan, yaitu kelompoknya Mbak Lady sama Mbak Arnelia. Mbak Aira. Saya ke depan. Dukung kalian selanjut. Aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial dan lingkungan sekitar. Nah, tempat pengamatannya di mana? Tempat Semayang, Jawa Tengah. Tanggal pengamatan 12 November 2020. hasil pengamatannya. Nah, Yang pertama hasil pengamatan apa? daerah Jepara, Jawa Tengah. Daerah ini banyak dimanfaatkan untuk mendirikan pemukiman dan usaha. Nah, yang kedua Di Jalan Kelurahan Mayang terdapat sebuah pasar yang selalu ramah penjual dan pembeli. Nah, sekarang manfaat sosial dan ekonomi, aktivitas ekonomi di pasar apa? Manfaat sosialnya apa? Menjalani silaturahmi dan menambah keakraban antara petani, pemukul, pedagang dan pembeli. Nah, sekarang yang manfaat ekonominya. Menambah pemasukan bagi petani, pemukul dan
dan diberi. Nah, sekarang kelompoknya Mbak Safa dan Mbak Laura di depan. Jenis laporannya judulnya apa? Judul laporan Aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial. Nah, tujuan pengamatannya apa? Tujuan pengamatan Untuk mengetahui aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial di lingkungan sekitar. tempat pengamatan Pasar Payang di Jambangan. sama seperti berbentis ya. Kan? Tanggal pengamatannya tanggal pengamatan ada berapa? 12 November 2020. Nah, hasil pengamatannya apa? Hasil pengamatan kosong bentar. Yang nomor 1 itu dibaca hasil pengamatannya. Yang pertama Jawa Tengah. yang kedua Daerah ini banyak dimanfaatkan untuk pembeli dan penjual agar selalu bersih. Nomor 2, di Jalan Lahan Mayang terdapat sebuah pasar selalu ramai penjual dan pembeli. Nah, sekarang yang ketiga, manfaat sosial dan ekonomi, aktivitas ekonomi di pasar. Manfaat sosialnya itu apa? Dan manfaat ekonominya apa? Menambah kemampuan bagi petani, pengolah dan pedagang serta terpenuhi kebutuhannya konsumen atau pembeli. Nah, sudah benar. Kita tadi kerjakan. Judul laporannya aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial. Tujuannya untuk mengetahui aktivitas masyarakat dalam pembangunan sosial di lingkungan sekitar. Dan tempat pengamatan yang ada di sekitar kalian itu di mana? Di Pasar Mayang, Jepara. Nah, tanggal pengamatannya tanggal 12 November. Nah, hasil pengamatan yang pertama, daerah Mayang termasuk daerah rendah. Daerah ini banyak dimanfaatkan untuk mendirikan pemukiman dan usaha. Nah, yang kedua, di Jalan Mayang Kudus terdapat sebuah pasar yang selalu ramai penjual dan pembeli. Kegiatan di pasar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penjual dan pembeli. Kesejahteraan sosial berguna untuk mewujudkan pembangunan sosial. Kita dapat menemukan keragaman di pasar, seperti usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, latar belakang budaya, dan agama yang dianut. Yang ketiga, manfaat sosial dan ekonomi yang ada di pasar. Nah, manfaat sosialnya itu menjalin silaturahmi dan menambah keakraban antara petani, pengepul, pedagang, dan pembeli. Nah, yang manfaat ekonominya menambah pemasukan bagi petani, pengepul, dan pedagang serta terpenuhi kebutuhan konsumen dan pembeli. Nah, sekarang yang masyarakat Indonesia terdiri dari atas suku dan bangsa. Keberagaman suku bangsa ini menciptakan keberagaman adat istiadat. Nah, adat istiadat itu apa? Nanti ada sekalian baca adat itu apa? Kebiasaan. Adat istiadat adalah Kebiasaan. Nah, jadi adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sudah berlangsung lama di masyarakat. Atau adat istiadat itu yang turun menurun, yang telah terlahir di peninggalan nenek moyang. Nah, beberapa adat
istiadat di Indonesia. Nah, di Subang, di daerah Subang, Jawa Barat, dengan adat istiadat yang dilakukan adalah sisingaan. Sisingaan itu adalah singa yang tradisinya itu mengarak anak dengan menggunakan tandu berbentuk singa. Tradisi ini dilakukan sehari sebelum anak dipitan. Jadi sebelum anak laki-laki itu disunat, tradisinya itu dengan mengarak singa. Nah, yang kedua daerah Gangan Siapi-api, Riau. Ritual bakar tongkang. Ritual tahunan masyarakat Gangan Siapi-api yang telah terkenal di mancanegara. Pembakaran tongkang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada dewa laut Ki Ong Ya. Nah, dengan ritual bakar tongkang itu diyakini sebagai ritual tahunan, sebagai wujud terima kasih kepada dewa laut Ki Ong Ya. Nah, di daerah selanjutnya, daerah Ambon, Maluku, ada upacara panas rela. Tradisi untuk mempererat silaturahmi antar desa yang memiliki budaya kelak. Upacara panas rela diramaikan dengan pertunjukan menyanyi, dansa, dan tarian tradisional serta makan papita atau makan perdamaian. Nah, di daerah Ambon Maluku itu ada upacara panas rela. Nah, sebagai itu untuk mempererat silaturahmi antar desa. Nah, yang selanjutnya daerah Sabu, Raijua, Nusa Tenggara Timur. Nah, adat istiadatnya itu yang dilakukan di daerah tersebut itu hangeda, tradisi mencium atau menempelkan hidung satu sama lain ketika bertemu yang dilakukan oleh masyarakat suku Sabu. Tradisi ini bermakna keakraban, rasa keterikatan dan persaudaraan satu sama lain. Nah, yang terakhir ada di daerah Yogyakarta. Di daerah Yogyakarta itu ada istiadatnya Tedak Sipen. Upacara adat yang diperuntukkan bagi bayi berusia 7-8 atau 7 kali 25 hari atau 245 hari. Pada usia itu anak mulai menapakkan kakinya untuk pertama di tanah. Nah, jadi beberapa adat istiadat itu di daerahnya yang berbeda-beda, pasti adat istiadatnya berbeda. Kalau di daerah kalian, daerah mana? Yogyakarta. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Adat istiadatnya apa? Jawa Tengah itu dengan apa? Jawa Tengah kok. Dengan apa istiadatnya? Ya, silaturahmi juga bisa. Dengan tarian apa itu? Nah, itu setiap daerah itu pasti memiliki adat yang berbeda. Gimana? Jam 09.30. Nanti di sini. Nanti dulu nanti. Belajar adat istiadat dulu. Nah, adat istiadat tersebut menggambarkan keragaman suku dan budaya di Indonesia. Dalam pelaksanaan upacara adat tersebut terjadi kerjasama yang baik antar warga masyarakat, yaitu dengan gotong royong, saling mengundang. Sekarang amatilah video dan Bapak akan memberikan lembar kerja siswanya. Nah, di sini di lembar kerja ada
nama teman, asal daerah, dan adat istiadatnya itu apa. Nanti Bapak akan putarkan videonya. Oke, Pak. Ini dikerjakan individu. Begitu ya, Pak. Iya, Pak. Ya, individu. Nah, sekarang kalian lihat keberagaman yang ada di Indonesia. Perhatikan video. Setahun. Nah, sekarang kalian amatilah video tersebut dan rangkumlah yang ada di lembar kerja siswa tadi. Nah, tadi ada keberagaman adat istiadat apa saja? Nah, ini ada apa? Ada istiadat dari upacara ngaben, dan ada lompat batu kahumbu, dan tari kancet papantai. Sekarang kalian rangkum. Dulu di situ dulu. Terus dipakai sih. Kau sumbang jawab saya kayak Ambon aku loh. Aku hak tulis Mama, atas deh hak tulisnya. Lah. Nah, sekarang hasil kerjanya dipresentasikan ke depan. Yang pertama, Mbak Safa, ke depan. Hasilnya tadi yang dikerjakan. Nggak usah. Yuk, Safa. Ngapain tuh? Yuk, baca. Siapa? Laura. Daerah temannya siapa? Laura. Tempatnya di mana? Daerahnya? Nah, ada istiadatnya apa? Monitor televisi mencium atau menempelkan hitung saling sama lain ketika bertemu yang dilakukan oleh masyarakat satu televisi ini bermakna keterikatan dan persatuan saudara satu sama lain. Nah, tuh. Nah, Nah, sekarang Mbak Gadis masuk ke depan. Hasilnya tadi mana nih? Pak. Baca. Nama teman Aira. Daerahnya mana? Nah, adanya apa? upacara panas daerah transmisi untuk memperkuat silaturahmi antar desa ini memiliki budaya daerah upacara panas perak piramid ini menunjukkan menyanyi dansa dan tarian tradisional serta makanan patita atau makanan perdamaian. Nah. Sekarang hasil kerjanya Mbak Laura. Menengah ke depan.
Aira. Nah, tadi yang dikerjakan ada namanya teman kalian, ada Aira, Gadis, Safa, Laura. Nah, daerahnya itu berbeda-beda. Ada yang dari Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi, terus Yogyakarta. Nah, pasti ada istiadatnya berbeda. Nah, yang terakhir ada bahasa Indonesia yaitu iklan. Nah, perhatikan iklan sebagai berikut. Nah, ini contoh iklan apa? Media cetak apa? Media cetak. Coba, apa? Media cetak. Media cetak elektronik. Media cetak atau media elektronik? Media cetak toh. Kita ada hidup rukun cermin budaya bangsa Indonesia. Nah, kalau media cetak itu gambar apa lagi? Foto. Berupa gambar, terus apa? Foto. Bersifat mengajak, ditulis secara menarik, terus menggunakan kata ajaan seperti ayo marilah. Nah, yang lain dapat diberi 5 ada pembaca. Nah, pasti bahasanya apa? Kalau media elektronik itu bersuara, terus bergerak, video, televisi itu media elektronik. Nah, hidup rukun cermin budaya bangsa Indonesia. Jadi contoh ikan mengajak untuk bergotong royong di pos, untuk mendirikan Nah, sebelum pulang kita mengerjakan soal evaluasi terlebih dahulu untuk mengecek apa kalian sudah paham atau belum. Nanti bisa dilihat hasil skornya dapat berapa. Yes. Kerjakan individu. Namanya tulis. Nah, sekarang soal evaluasinya dikumpulkan dan berganti boleh mengambil soal teman-temannya. Nah, jadi kesimpulannya adalah yang UKS ada penjual dan apa? Nah, kalau penjual tadi apa? Menawarkan. Terus apa lagi? Yang pembeli barang, terus menawarkan harga. Nah, tadi adat istiadat adalah apa? Adat istiadat adalah
Adat istiadat adalah merupakan kebiasaan yang telah turun menurun yang ada di masyarakat atau peninggalan nenek moyang. Nah, yang iklan tadi apa? Yang iklan yang gambar tadi, iklan media cetak dan ada iklan media elektronik. Nah, kalau iklan media cetak sifatnya untuk mengajak dan bergambar. Kalau media elektronik berupa video, suara. Biru. Nah, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, sebelum pulang hati-hati di jalan dan jangan main, selalu pakai masker. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.